untuk desa Wan Mane ini, rumah yang terendam banjir tergenang air itu. Lihat, dari Busewero 74 kakak. 74 kakak ya. Iya. Habis itu dari Sukabilulik 62 kakak. 62 berarti sudah 136. Jumlah. Jadi dari Manoan 76 kakak. 76 kakak. Terus Jumlah sulit. di desa mana? Di dusun mana lagi? Silis Merobo 76 kakak. 76 kakak ya. Yang terendam air kan. Dan Dusun apa? yang ini Dusun apa? Dusun apa? Loteri. Lauteris. Loteris. Lauteris tidak kena. Itu masuk desa Wan Mane. Desa Oman. Ada 5 dusun toh. Jadi 4 dusun yang terkena itu banjir, sedangkan 1 dusun itu. Ini yang sekarang ini ya, yang kita dudukin termasuk Lauteris. Terus proses penanganan selanjutnya seperti apa untuk mengatasi tergenang? Mengatasi ini. Untuk mengatasi ini kami membuat itu apa tutup, bukan tutup. Ini deker ini ada masuk ke dalam kamp. Deker dari sumbernya dari mana? Ada dalam toh di kebun sana dia masuk ke situ deker itu ke dalam kampung. Deker itu ada di posisi mana? Ada di posisi dusun mana? yang Dusun mana? di desa Manuan, di dusun Manuan. Saat-saat begitu tutup dulu supaya ada masuk ke sini, air hanya ke atas. Itu tiap tahun nggak apa-apa? Tiap tahun. Air masuk karena ini pintu deker itu masuk ke dalam kamp. Terus untuk bidang pertanian itu seperti jagung, padi itu Itu yang sekitar 30 hektar. 30 hektar itu Iya, 30 hektar. terendam banjir ya. Iya, masyarakat punya lahan itu. Kalau jagung kalau kena air itu tidak bisa apa-apa lagi, habis. Apalagi jagung belum ini apa? Belum sampai bilang untuk dimakan, belum ada isi. Itu yang 30 hektar habis. Ada tanam padi beberapa orang saja. Itu berapa hektar? Iya. Itu berapa hektar Bapak sekira? Yang tanam padi ini sekitar 5 hektar saja. Berarti untuk mengatasi persoalan itu, misalnya di deker situ itu sumber anggarannya dari mana? Apakah dari dana desa ataukah swadaya secara swakelola di bawah ya? Batako saja tidak. Tahun sebelumnya pernah melakukan seperti Belum. Ini kan tahun-tahun lalu tidak seperti itu lagi tahun lalu punya. Jadi tahun ini air kali yang masuk ke dalam kampung. Sudah asfaltan. Makanya mau tutup itu deker itu supaya air yang masuk ke sini. Iya. Berarti dari berapa ratus rumah ini tidak ada yang barang-barang yang terbawa arus banjir? Tidak. Tidak. Dua tiga hari yang lalu terjadi bencana itu untuk Maka Barat yang dilaporkan oleh kepala desa hanya 2 desa, desa Mota Ain dan desa Wan Mane. Desa Mota Ain sampai dengan saat ini yang sudah didata itu 20 hektar lahan pertanian yang terendam air dan juga tanaman-tanaman yang ada di situ, ada jagung, ada sayur-sayuran para petani itu juga sudah rusak. Terus tambak dari masyarakat itu juga ikut dirusak oleh banjir. Sementara untuk rumah yang terendam di desa Mota Ain itu sebanyak 150 rumah. Untuk desa Wan Mane sampai dengan saat ini yang dilaporkan oleh kepala desa ada 25 hektar lahan pertanian yang dirusak akibat banjir Benenani. Sementara untuk rumah sekitar 150-an juga, saya data pastinya saya lupa. Tapi untuk lahan pertanian 2 desa ini sama. Yang dirusak itu jagung yang siap untuk dipanen. Hanya dari kecamatan kami meminta para kepala desa untuk mendata by name, by address, untuk kita secara berjenjang kita sampaikan ke kabupaten. Karena
dengan kejadian seperti ini, apalagi jagung masyarakat itu sudah siap untuk dipanen, tapi karena banjir sudah rusak, jadi kita minta untuk dilaporkan secara rinci by name by address untuk masyarakat dari kabupaten bisa tindak lanjuti. Sedangkan untuk yang kita antisipasi dari kecamatan itu kebutuhan air bersih untuk warga. Jadi ini karena semua sumber mata air sudah tercampur dengan air kotor, kami dari kecamatan juga sudah antisipasi. Tadi pagi kami dengan Bapak PLH Bupati Melaka sudah lakukan pengecekan di titik di mana terjadi luapan air, kan debitnya sudah ini. Jadi kami bersama Bapak PLH sudah melakukan pemantauan, dan salah satu yang harus segera kita siapkan itu kami dari kecamatan siapkan air bersih, karena kita dari Pemda sudah ada tangki. Terus saya lakukan koordinasi dengan teman-teman Ibu Kapus Bisikama untuk siapkan obat dan juga kaporit untuk kita normalisasi sumur-sumur masyarakat. Sementara untuk titik jebol baik di Wan Mane maupun di Motain, kebetulan tadi Bapak Sekda Bapak PLH Bupati yang sebagai Sekda Melaka, beliau sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira jaraknya berapa di titik jebol itu untuk dilakukan penanganan darurat. Mungkin seperti itu. Kira-kira dari kecamatan itu untuk bantuan air bersih itu ada berapa tangki untuk didistribusikan kepada masyarakat yang notabene-nya sumurnya itu terendam? Terima kasih. Untuk kebutuhan air bersih kita harus layani 2 desa. Kebetulan desa Motain di sebelah kali, saya sudah koordinasi dengan teman camat Melaka Tengah untuk membantu distribusi air bersih ke Motain. Sementara untuk di desa Wan Mane, kami sudah minta kepala desa Wan Mane untuk sampaikan ke masyarakat, siapkan saja wadah air bersih di sepanjang jalan atau tempat yang bisa dijangkau, sehingga kita dari kecamatan bisa distribusi air. Untuk sementara kita di Melaka Barat ada 1 mobil unit, itu yang kita akan optimalkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Selama terjadi kegiatan seperti ini, kan ini kegiatan tak terduga, kita akan tetap fokus untuk memberikan bantuan. Dan untuk Motain, saya tetap komunikasikan dengan teman camat Melaka Tengah. Oke. Harapan untuk masyarakat seperti apa di sekitar sini sebagai? Kalau dari kami, kita tetap waspada, tidak usah takut dengan bencana yang terjadi karena pemerintah masih ada. Apapun situasinya, kita akan tetap bahu-membahu dengan pemerintah yang levelnya di atas, baik kabupaten, terus masyarakat di sekitar pasti akan tetap membantu. Yang kita harapkan waspada, dan ketika ada bencana segera laporkan ke kami di kecamatan untuk kita sampaikan lagi ke pemerintah kabupaten. Untuk saat ini yang terjadi hanya ada di lahan pertanian. Untuk material seperti hewan atau ada yang meninggal atau barang yang hilang sampai sekarang belum ada. Yang kita antisipasi itu selesai bencana ini, banjir selesai, terus semua jagung sudah rusak, masyarakat mau seperti ini yang kita antisipasi. Jadi kan pasti gagal panen. Ya. Pasti gagal panen. Pasti gagal panen, kita sampaikan laporan. Antisipasi kita lapor ke kabupaten untuk sama-sama kita tangani. Bapak Sekda tadi sudah perintahkan untuk teman-teman dari PU hitung yang titik jebol itu berapa. Ada berapa titik jebol di sini? Kalau untuk di Wan Mane 1. Itu yang di ujung tadi. Nah, terus kalau di
Mota Ain ada 2. Satunya di titik yang berhadapan dengan dusun desa Fafoi itu di Tuasikun, satunya lewat desa Lualu dari Melaka Tengah. Berarti Terus untuk ke kecamatan dengan puskesmas kita siapkan air bersih dengan obat untuk membantu mereka. dalam waktu dekat besok sudah mulai distribusi. Ya, mungkin ini hari Pak Kepala Desa sampaikan ke masyarakat untuk siapkan wadah air bersih. Mulai besok kita action. 320 rumah di Desa Oan Mane terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Malaka sejak Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021, membuat Sungai Benenai meluap. Banjir dari Sungai Benenai merendam 320 rumah warga di Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah warga yang paling banyak terendam banjir yaitu di Dusun Tiris Murobo, dengan total 83 rumah. Sementara di Dusun Busabelo 67 rumah, Dusun Manuoan 60 rumah, Dusun Lutiris 52 rumah dan Dusun Sukabilulik 58 rumah. Kejadian tersebut tidak ada yang korban jiwa, ucap Kepala Desa Oan Mane Lukas Leki saat ditemui wartawan Minggu tanggal 28 Februari. Sementara kebun warga yang terkena akibat luapan air dari Kali Benenai sekitar 30 hektar rusak dan diprediksi gagal panen. Hampir semua kebun jagung milik warga desa ini rusak dan kemungkinan besar akan gagal panen. Sementara kerusakan lainnya seperti padi, tambak ikan, pisang, kacang dan lain-lain belum dihitung secara pasti dan kerugian berapa kita belum tahu persis, ungkap Lukas Leki. Lukas juga menyampaikan bahwa tadi pagi PLH Bupati Malaka Donatus Bere, Kepala Bidang Bina Marga, Lawrence Haba dan Kepala Pelaksana BPBD Malaka, Gabriel Seran sudah melakukan pemantauan dan melihat beberapa titik tanggul yang jebol. Mungkin dalam waktu dekat pemerintah melalui Dinas PUPR akan melakukan penanganan secara darurat. Selain itu kami juga akan manfaatkan dana desa terutama membuat saluran irigasi dan ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Jangan sampai hujan deras dan meluapnya Kali Benenai pasti efeknya ke rumah warga, kata Lukas. Camat Malaka Barat, Efraim Briaseran kepada wartawan mengatakan bahwa ada 2 desa di Kecamatan Malaka Barat yaitu Desa Oan Mane dan Desa Mota Ain. Camat Malaka Barat, Efraim Briaseran mengatakan, hujan deras mengguyur selama 2 hari mengakibatkan lahan pertanian rusak dan ratusan rumah terendam banjir. Untuk Kecamatan Malaka Barat, sesuai data yang kita peroleh ada 2 desa yaitu Desa Oan Mane dan Desa Mota Ain. Dengan rincian di Desa Mota Ain 150 rumah terendam banjir, 20 hektar lahan rusak. Sedangkan di Desa Oan Mane 320 rumah dan 30 hektar lahan petani rusak akibat meluapnya air dari Kali Benenai. Dikatakan bahwa jagung yang siap dipanen semuanya rata dan diprediksi gagal panen. Nah, itu 1 hektar lebih. Gagal Gagal, jagung itu belum sampai ini, cuma baru bunga, baru berbunga. siap panen begitu.
belum siap panen, tapi baru berbunga seperti ini. Sudah ini Dia terendam banjir. terendam banjir. Dia terbanting begini ya. Tidak Rata kan? terbanting, Mak, karena Air terlalu air sudah Genang kena begini, harapan tidak. Itu dia akan 2-3 hari layu. layu. Bapak nama siapa? Saya Franciscus Seran. Franciscus Seran. Dari dusun mana? Ya, Dari dusun mana? saya di dusun ini Umaloo. Oh, dusun Umaloo. Ini satu dusun tersendiri. Satu dusun tersendiri. Ini kemarin ini hanya dia tembak langsung ke desa lain. Bukan di ini jembatan yang bilang deker itu. Deker ini Oh, itu tahun di sana? lalu, Itu tahun deker lalu di sana. dibelah. Tahun lalu dibelah karena air hujan masuk tergenang di sini, tidak bisa keluar. Oh, tergenangnya di sini ya? Karena masyarakat bijaksana belah itu aspal. Belah aspal itu juga tetap dia meluap juga. Ini sedikit, ini yang sedikit masuk ini. Ini air Itu belah semenjak kapan? tahun lalu bulan April atau Mei. Berarti ini kan harus ada saluran di situ. Iya, memang bisa waktu keluar. buatan jalan kan tidak ada perencanaan bagaimana sampai tidak buat apa drainase itu. Ini air dari Kali Benena itu ya? Dari Kali Benai. Dia kan harusnya Kali Benai. Dia muara kembali muaranya. Jadi Bapak, yang sebenarnya air yang tergenang saat ini bukan air hujan ya? Ini Bukan air. Ini benar-benar dari air Benenai ya Bapak? Benai. Ya, air Benai. Kemarin dia menyeberang, tuh ya. Tutup jalan ya? Tutup jalan. Hujan cukup lebat. Tapi kata tadi kita dengar informasi bahwa dulu itu airnya yang tergenang di sini. Baru tahun ini baru air mulai keluarnya meluap dari ujung sana naik kembali ke dalam kampung. Jagung di mana Bapak pun jagung? Saya di dalam. Yang lokasi yang biasa jagung apa? Yang lokasi itu jagung semua. Ini mulai dari masuk ke dalam. Ya. Mulai itu dari sini itu mulai dari sini ini Bisa masuk ini ke dalam. Bisa, ini masih bisa masuk, tapi lumpur kalau ke dalam kebun lumpur. Foto jagung Oh, kita foto ambil jagung. dalam. Di dalam. Itu keluarga semua ini. Oh ya. Makasih Pak. Sementara padi yang baru saja ditanam, tambak ikan, kacang, pisang dan lain-lain semuanya rusak. Dari data tersebut kita sudah sampaikan ke pemerintah kabupaten melalui Bapak PLH Bupati Malaka untuk menindaklanjuti, ucap Camat Malaka Barat. Sementara dari kecamatan, pihaknya akan mendistribusikan air bersih dan obat kapori kepada warga. Karena beberapa sumur sudah tercemar dengan air kotor, jadi besok kita distribusikan air dan tadi kita sudah sampaikan kepada warga untuk menyiapkan wadah untuk menyimpan air bersih. Sedangkan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR akan melakukan penanganan secara darurat terhadap titik yang menjadi luapan banjir, kata Efraim, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malaka, Gabriel Seran saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Setidaknya 150 rumah warga yang terendam banjir dengan rincian sebagai berikut. Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah, Desa Lamudur, Desa Forekmodo Kecamatan Weliman, Desa Mota Ain dan Desa Oan Mane Kecamatan Malaka Barat. Data tersebut terus berkembang karena kita punya tim Satgas masih melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan. Jelas Gabriel Seran. Lanjut Gabriel, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan bencana pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk melakukan pendataan.
Kita sudah instruksikan kepada camat untuk segera memerintahkan kepada kepala desa untuk membuat laporan ke PLH Bupati tembusan BPBD dan camat sebagai dasar untuk menetapkan status tanggap darurat. Sehingga dari status bencana tersebut dinas teknis terkait bisa melakukan penanganan. Artinya segala mekanisme dan prosedur kita lihat dari laporannya. Sementara kejadian tersebut tidak ada yang korban jiwa dan kita sudah lakukan pemantauan di lapangan. Tutup Gabriel.